Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dulu. Semuanya berdiri. Silakan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Ada yang nggak hadir ini? Restu. Muhammad Hidayat, Pak. Muhammad Hidayat ya. Keterangannya kenapa dia? Karena mamanya sakit. Oh, mamanya sakit. Mamanya sakit dia nggak datang ya. Ya. Sehat ini semua kan? Sehat. Ya, mudah-mudahan sehat lah, walaupun musim apa ya, masa COVID. Jangan dulu jalan-jalan kalian, di rumah aja ya. Patuhi protokol kesehatan. Minggu lalu ini apa seksi lah dulu ya. Kita mengingat materi di minggu kemarin. Kita udah membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, saya mau tanya dulu ini, siapa dari kalian yang bisa apa ya menjelaskan lah, terkait materi pada minggu lalu tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayo, sobat siapa? Ayo, boleh berdiri. Menurut saya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sangat penting bagi warga negara. Bangsa dan negara Indonesia mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur jika dilaksanakan dengan baik. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu sama si Welda. Bagus sekali. Teman kita ini masih ingat materi pada minggu lalu tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi saya perjelas lagi, mungkin suaranya kurang kuat sambil mengingat ya kan, bahwasanya undang-undang itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menurut si Welda tadi sangat penting. Kenapa? Karena jika kita laksanakan sebagai pedoman hidup kita dalam sehari-hari, akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Itu maksudnya. Oke. Saya boleh dibuka buku PKN-nya dulu, buku tulisnya, buku catatannya, karena kita mulai, waktu kita nggak banyak, sekitar 30 menit aja. Bawa buku apa kan, catatan, buku latihannya kan, keluarkan aja. Ya, udah. Nah, jadi pada hari ini kita membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini dia, biar kalian juga bisa baca. Nah, itu dia, kelihatan. Dan apa ya? Jadi saya baca aja. IPK itu pencapaian kompetensinya itu 3.34. Melalui pembelajaran luring, peserta didik dapat menganalisis
peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi itu tujuan belajar kali ini. Jadi setelah selesai belajar ini diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di kegiatan ini kita masih sama menggunakan model pembelajaran problem solving, yaitu berbasis masalah. Nanti masalahnya saya kasih di LKPD, kemudian kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya, gitu ya. Jadi ini ada sedikit kata apa namanya ini, motivasi ya ini dari Ganang Laksita. Nah, sebelum kita mulai, ini ada kata-kata motivasi ini. Siapa ya baca ya? Saya. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaik-baiknya. Mencintai adalah dirasakan dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Ya, paham maksudnya ini? Enggak? Pernah mengucapkan Pancasila? Kapan? Waktu pacara. Kok suaranya pelan kali? Waktu pacara, ya waktu pacara kan ada ya Pancasila. Jadi jangan cuma diucapkan, tapi maksudnya di sini harus dilaksanakan dalam tindakan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Begitu menurut Ganang Laksita. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Buka bukunya. Halaman berapa itu ya? Tokoh, peran tokoh. Coba ya, 71 atau berapa? Ya, udah main baca belum di rumah itu? Sudah? Ya. Jadi saya berikan materi pengantar sedikit saja. Nanti kalian lebih banyak diskusi. Saya harapkan aktif semua dalam diskusi supaya waktu yang sedikit ini kita bisa maksimalkan. Nah, ini dia peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu judulnya. Nah, ini dia. Di situ ada gambar. Siapa tuh? Ada gambar siapa ya? Siapa ya? Ini siapa nih ya? Soekarno. Jadi ini ada panitia 9 itu. Nah, jadi tokoh pendiri ini baik itu di anggota BPUPKI maupun PPKI yang dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, mereka itu merupakan putra putri terbaik Indonesia yang bukan hanya dari Pulau Jawa saja, tetapi mereka dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, itu Ketua BPUPKI Dr. KFT Rajeman Widodo dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Saya ringkas saja. Ya, ketua pada saat itu memutuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Jadi di apa namanya ya? Diterima dengan suara bulat. Artinya dalam sidang BPUPKI itu semuanya itu menerima hasil keputusannya. Itu menandakan apa? Pendiri negara kita ini atau tokoh-tokoh bangsa ini dalam perannya merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sangat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tidak mengedepankan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Padahal pada saat itu pendiri negara itu atau tokoh-tokoh bangsa itu bukan cuma dari suku Jawa saja atau suku Batak saja atau suku apa lagi, suku misalnya dari Sulawesi misalnya. Jadi banyak di situ. Kemudian ada golongan nasionalis, ada golongan Islam. Mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, kalau gitu lanjut. Saya bagikan LKPD-nya ya. LKPD.
sambil saya jelaskan LKPD-nya. Karena kan saya anggap kalian udah baca di rumah dari buku paket karena lebih. Ya. Nah, jadi nanti saya kasih kesempatan waktu membacanya juga, tetapi sambil saya jelaskan permasalahannya dulu yang harus kalian diskusikan. Jadi nanti diskusi kan sambil kalian baca-baca begitu ya. Saya anggap kalian udah baca lagi karena kan minggu kemarin sudah saya ingatkan untuk dibaca karena waktu kita di sekolah itu sangat singkat dalam pembelajaran daring. Nah, ini dia KPD-nya supaya bisa lihat semuanya. Nah, di tugas kelompok saat diskusi itu ada situasi semangat para tokoh bangsa saat merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini udah kita pelajari nih pada perumusan di pertemuan pertama tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau masih ingat itu gambar yang sebelah kiri situasi apa itu? Kalian saya apa? Ya, betul tadi sidang BPU PKI. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ya sidang BPKI itu ada yang berdiri sidang siapa itu? Nampak? Ya, benar sekali Soekarno. Jadi itu tadi situasi dalam sidang perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu banyak sekali tokoh-tokohnya. Namun di LKPD kali ini, nah ini permasalahannya. Bukan lagi bagaimana perumusannya, tapi analisis peran tokoh bangsanya. Kalian analisis peran tokoh bangsa itu pada perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kira-kira sampai di situ ada yang mau bertanya? Nah, ya, boleh. Si Berdian, kenapa Berdian? Bagaimana cara menganalisis peran tokoh? Oh, bagaimana cara menganalisis peran tokohnya gitu ya? Jadi maksudnya gini, bisa kalian buat pertanyaan misalnya sebelum menjawabnya gitu kan? Saya bantu. Misalnya bagaimana peran tokohnya? Di situ kan banyak tuh. Tadi situasinya kan banyak ya. Situasinya kan ini ada juga gambar tokoh-tokohnya. Di buku bahan ajar juga ada. Nah itu seperti itu kan, Soekarno lagi berdiri. Nah kalian tuangkan bagaimana sih peran tokoh ataupun siapa tokohnya, kemudian bagaimana perannya dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contohnya gimana ya? Misalnya begini, tokohnya itu Insinyur Soekarno, itulah yang kebetulan berdiri itu kan, Insinyur Soekarno. Perannya itu apa sih? Jadi misalnya nih peran Insinyur Soekarno dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mencetuskan gagasan tentang Pancasila. Nah, jadi pada waktu itu Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya tentang Pancasila. Makanya pada tanggal 1 Juni itu dikenang atau diingat sebagai hari lahir Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi tokohnya siapa, kemudian perannya bagaimana. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti kamu tuliskan di bawahnya itu dalam situasi semangat pendiri bangsa ini dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kan mereka memiliki sikap-sikap ataupun komitmen semangat kebangsaan itu. Nanti kamu tuangkan juga sikap apa yang bisa kamu teladani di situ. Jadi kamu tuangkan bagaimana perannya dari tokoh tersebut, kemudian bagaimana sikap ataupun apa sikap yang bisa kamu teladani. Oke, paham? Kalau paham silakan didiskusikan. Saya berikan waktu 15 menit ya, cukup ya. Tokohnya nggak usah terlalu banyak karena waktu singkat. Buat aja 3 tokoh, kemudian kamu lanjutkan sikap atau semangat komitmen pendiri yang bisa kamu teladani. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lagi.
Kalau enggak biar cepat boleh juga yang lain nulis juga. Jadi nanti disatukan aja gitu. Masing-masing nulis tokohnya ini, perannya ini, nah, boleh begitu. Tulis aja. Nanti tuliskan di atasnya itu nama kelompok baru nama anggotanya ya. Ya, diharapkan semuanya aktif mencari, kasih pendapat sama temannya siapa yang menulis, karena waktunya nggak terlalu banyak, waktunya singkat.
satu orang aja yang mewakili untuk menyajikannya, yang membacakan satu orang aja. Nanti saya pilih dan saya komentari secara keseluruhan saja nanti. Karena waktunya juga singkat, nanti saya persilakan dulu menyajikan semuanya, baru terakhir saya komentari. Boleh. Gimana? Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 1 emang udah selesai belum nih? Udah? Hah? Belum? Ini lagi? Oke, agak dipercepat dikit. Kelompok 2 udah? Oke, bagus. Kelompok 3? Udah, sip. Berarti tinggal kelompok 1 ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau udah tinggal kelompok 1, kita tunggu sebentar. Jadi udah disiapkan, kira-kira dipilih dulu siapa yang mau baca ya. Yang mau baca nanti dipilih siapa dari kelompoknya masing-masing. Satu aja, satu orang aja lah biar waktunya ini ya. Efisien. Nanti waktu milih saya coba pakai sedikit games. Nanti lakukan apa yang saya katakan, tapi kebalikannya gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya tangan di atas, tangannya di bawah. Ya, kalau saya bilang tangan di bawah, tangannya di atas. Oke, jadi paham ya. Tapi pakai gerakan ya, pakai gerakan. Sambil nunggu ya. Udah. Oke. Kalau udah, coba kita latihan dulu kan ya, latihan ya. Biar konsentrasinya. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di atas. Oke, baru udah ngerti. Sip. Oke, kita mulai ya. Nanti yang salah nanti yang menyajikan diskusinya, itulah ya. Oke, tangan di atas. Tangannya gini dia. Oke, mau satu ya. Walaupun kecil tapi oke lah. Kita ulang lah ya. Kita ulang satu kecil. Oke, kita ulang. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di bawah. Ini tetap yang orangnya malah. Tangan di bawah nggak ada yang kayak gini, di bawah semua. Oke, kelompok 1 lah. Kalau gitu, silakan. Oke, kelompok 1. Yang lain dengarkan ya, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Siapa yang ini membacakan? Berdiri kalau biar kemari. Ya, biar kelihatan semua. Kita dengarkan ya sama-sama ya. Hasil diskusi kelompok 1. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPKI sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhammad Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Ya. Sudah, itu saja ininya. Sikap yang bisa diteladani. Sikap yang bisa kita teladani yaitu kecerdasan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, bagus ya. Nanti saya komentari secara keseluruhan. Berikan plus dulu untuk kelompok 1. Oke, kalau gitu sekarang kelompok 2 sama kelompok 3 kita coba lagi ya. Kayaknya udah ada waktunya, sambil enjoy lah kita biar nggak tegang kali. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di bawah,
Oke, walaupun satu kan kelihatan ya. Oke, silakan kelompok 2 yang lain mendengarkan. Di sini saya berdiri untuk membacakan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Siapa tokoh bangsa dan bagaimana perannya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dasar negara sangatlah penting. Menjadi ketua panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta di dalamnya. Dr. Andes Muhammad Hatta dan peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta, yang kemudian isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada bagian alinea keempat. Mr. A.A. Maramis, dia masuk dalam Piagam 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta dan yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap yang harus kami teladani yaitu kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, baik, bagus sekali. Terima kasih. Untuk kelompok 2 kita berikan plus untuk kelompok 2. Karena cuma satu, ya udahlah, langsung aja kelompok 3. Siapa yang membacakan? Ya, Putri. Silakan Putri, kita dengarkan sama-sama. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Siapa saja tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perannya, yaitu 1. Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim juga termasuk salah satu anggota panitia 9 dalam BPUPKI dan juga anggota PPKI. Kiai Abdul Wahid Hasyim mempunyai peran penting dalam perumusan dasar negara. 2. Ahmad Subarjo. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. 3. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintahan Jepang. Sikap yang dapat kami teladani dari pendirian negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban dan cinta tanah air. 4. Mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan. 5. Perselisihan rendah hati, penuh toleransi, dan bertanggung jawab pada setiap keputusan. Ya, bagus juga, ini udah lengkap sepertinya ya. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3 yang pun. Ya, jadi saya komentari secara keseluruhan sudah cukup baik. Dengan waktu yang singkat ini kalian dapat mengidentifikasi peran tokoh, siapa tokohnya dan bagaimana perannya. Saya rasa sudah cukup bagus. Kemudian kalian bisa menganalisis bagaimana sikapnya untuk dapat kalian teladani. Jadi sikap-sikap yang kalian tulis itu tadi sebagai tindak lanjutnya jangan hanya sebagai tulisan saja, tapi saya harapkan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, jadi dari materi kita hari ini, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak.
kira-kira? Jadi kalau sudah paham, itu pun kalian nanti dalami lagi, kalian baca lagi di rumah ya, kan buku paket nanti itu bisa dibawa, bahan ajarnya juga bawa pulang aja. Jadi nanti kalian baca-baca lagi di rumah supaya lebih paham lagi, ya. Baik, kalau gitu saya simpulkan aja untuk materi pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, dalam peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945, tokoh yang berperan itu secara keseluruhan, baik itu dari anggota BPUPKI ataupun anggota PPKI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya kan? Yang tadi sudah disebutkan, contohnya ketua PPKI itu Insinyur Soekarno, hampir rata-rata tadi ya menyebutkan Insinyur Soekarno dan perannya. Nah, jadi peran mereka itu betul-betul sangatlah penting dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena pada saat itu mereka merupakan putra-putri terbaik dari seluruh wilayah di Indonesia, dan kemudian dalam merumuskan itu peran mereka itu sangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ada lagi dan satunya nih, golongan. Begitu ya. Jadi secara keseluruhan begitulah peran daripada tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Perwakilan dari siswa juga menyimpulkan ya, biar enak, bagaimana sikap yang bisa diteladani. Kira-kira siapa yang bisa, bagaimana sikap yang bisa diteladani dari materi kita pada hari ini? Ya, berdiri ya. Jadi biar dengar agak kuat sedikit. Yang lainnya buka aja. Ya. Kesimpulan yang dapat kami Ya, nggak apa. Yang dapat disimpulkan ya apa? Tangkap aja. itu Sikapnya. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan cinta tanah air, mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan di permasalahan, bersikap rendah hati, penuh toleransi dan bertanggung jawab pada setiap keputusan. Ya, bagus sekali. Jadi ya silakan dulu sudah ada. Jadi itu kesimpulan kita, materi kita pada hari ini. Jadi saya anggap sudah selesai pelajaran kita hari ini. Bisa dimasukkan dulu. Bukunya semua dibawa pulang aja. Ininya. Buku bahan ajarnya dibawa pulang aja, masukin aja semua. Jangan ada yang tinggal. Oh iya, ini hampir lupa saya. Nah, jadi nanti di rumah kalian buatlah ringkasan seperti kesimpulan begitu ya, di buku catatan terkait materi kita pada hari ini. Karena kan belum sempat kalian membuat catatannya kan, kalian buatlah di buku catatan supaya lebih ingat lagi. Kalau ditulis kan ditulis, dibaca, ditulis lebih ingat ya. Nah, ini ada evaluasi soal. Nanti ini kalian kerjakan di rumah. Minggu depan bawa kembali. Ya, jadi ini kerjakan di rumah aja. 4, masukkan, bawa pulang aja. Di minggu depan di bawa. Tapi kalau ada handphonenya dan ada jaringan, nah itu di atasnya stopkan, sudah. Nah, itu di situ sudah ada link Google Form, jadi kalian bisa isi melalui Google Form juga. Kalau kalian ada handphone dan ada jaringannya, jadi nggak perlu ngisi secara manual di sini, bisa kalian isi melalui link Google Form. Ada di atasnya itu kan? Ya, jadi coba aja kerjakan melalui itu. Tapi nanti pun saya kirimkan linknya di grup WA kelas ya. Ya, di grup WA kelas tadi saya kirimkan lagi. Sudah bisa dimasukkan. Biar kita akhiri, kita doa. Oh, ada yang nggak bawa tas ya?
restu, pimpin doanya. Semuanya berdiri. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah bisa pulang, tetap jaga jarak, jaga kesehatan di rumah,